Jadi nafsu ini memang aslinya sifatnya medit. Tapi nafsu itu akan menjadi baik ketika kita latih, sifat medit akan hilang dan muncullah sifat as-sakho. Dengan kita latihan atau dalam bahasa tasawuf mujahadatun nafsi. Melatih nafsu untuk dilatih supaya memiliki sifat-sifat yang bagus. Jadi semua itu memang latihan. Jadi misalnya putra dilatih naik ring masjid, dilatih kon bawa duit, kon ngelebokno di kota. Ini kan melatih anak untuk supaya nggak ada sifat-sifat yang baik untuk mampu menginfakkan hartanya demi untuk kemaslahatan agama ini pun Allah Subhanahu wa taala. Terus semua itu bisa dilatih. Melatih menika akan lebih mudah ketika dilatih mulai saking alit. Mila menawi bapak-bapak tasik enggak ada putra alit, enggak ada putu ingkang alit, terus sifat-sifat yang baik itu harus dibiasakan mulai alit. Jadi apa ngantos kadang tiang kok sembrono. Wis cilik gak apa-apa. Wis ndewer-ndewer ya lah. Wong cilik durung mukallaf, durung dosa. Menika salah satu napa nggih sebuah cara yang tidak benar. Dados apik niku memang harus dikulainaken saking mulai alit. Dados kita mulai alit mila Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis menika kan dalam rangka melatih anak menika kan dimulai sejak kecil muru auladakum bisalah lisabin. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Menika sinut tamyiz dalam bahasa fikih. Terus anak nalika pun 7 tahun kan mulai bisa berpikir. Bis mulai masuk TK. Samake kan masuk TK itu udah. Terus ini 7 tahun masuk SD, masuk MI. Kan mulai lari sampun bisa berlatih. Menika kedah sampun mulai kita didik untuk melaksanakan syariat Islam rupane as-shalah. Maksudipun supados kulino. Sebab mangke kan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun menika kemungkinan sudah masuk dewasa. Mila tarasipun hadis kan udribu auladakum li asrin. Atasipun dan pukullah anak kalian ketika umur 10 tahun kok isih ndelewer gak gelem sholat. Atasipun kita umur 10 tahun kok isih gak sholat, ini harus kita tingkatkan dalam mendidik mereka. Boleh dipukul tapi nggih pukul sing mboten bahayani. Kenapa seperti itu? Sebab menawi lari menika pun umur 9 tahun ngancik 10 tahun. Menika dalam kajian ilmu fikih ada kemungkinan dia masuk usia dewasa. Menawi tiang jalar menika sampun ihtilam. Menawi dibahasakan menika ihtilam menika mimpi basah. Menawi tiang istri sampun mulai menstruasi bahasa sakmangke utawi haid dalam bahasa fikih. Menika saged panjenengan pirsani. Sakmangke kathah lari 10 tahun menika sampun menstruasi. Menika menurut aturan agama dia sudah mulai dewasa dan dia harus melakukan kewajiban sholat dan sebagainya. Mila Kanjeng Nabi dawuh wadribu hum li asrin. Niki sebabnya menika menawi sampun 12 tahun menika sampun banyak kemungkinan dia menginjak usia dewasa. Menika memberikan sebuah catatan datang kita bahwa kebaikan itu perlu dilatih sejak kecil. Ampun ngantos wah sok nek wis gedhe wae tak kon salat. Lah nek cilik wis gak gelem salat gedhe-gedhe nggih. Ya angel. Niki lah sebabnya sebuah kenyataan ingkang kita nyatakaken kadang lari aliyah niku salate dereng genep. Niki mungkin bapak-bapak sing mulang teng Madrasah Sanawiyah dateng aliyah mungkin bisa melihat. Kalau kathah diceritani guru-guru sing niku kadang pun aliyah niku salate napa dereng genep. Lah kadang ditakoki kok gak salat, wong Pak aku yo gak salat to. Niki lak membuka rahasia
perusahaan nih. Nah, nikilah napa nggih? Lari menika memang namanya lari menika kan dia menika dados suka meniru. Dados lari menika memang napa nggih akan mudah dipengaruhi oleh sebuah lingkungan. Kalau dia hidup di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Nek piyambakipun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terdidik, insya Allah anak itu menjadi anak yang terdidik. Niki sebuah kenyataan. Nikilah sebabnya Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis dawuh napa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan bersih, belum ternoda apapun. Dia bersih ala fitrati tauhid. Kenapa? Sebab sedoyo manusia menika ketika di alam arwah menika semua menyatakan keesaan Tuhan. Dateng setunggalipun ayat surat napa kula mboten apal nika Allah dawuh dateng al arwah alastu bi rabbikum qalu bala. Artosipun kita sedaya manusia ketika masih di alam arwah belum jadi manusia menika dipun kumpalaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tangkleti alastu bi rabbikum, kowe kabeh roh apakah gak ngerti nek aku iku pangeranmu? Sedaya njawab qalu bala, oh nggih kula mengakui bilih panjenengan menika pangeran kula. Menika menunjukkan semua arwah niku di saat dia masih dalam alamil arwah itu sudah menyatakan mengakui keesaan Tuhan. Tapi kenapa ketika lahir dados macam-macam? Terasipun hadis kan wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Ketika dia lahir itu bersih, tapi kenapa kok iso jadi abang, jadi ijo? Niki karena didikan orang tua. Wa innama abawahu yuhawidanihi. Bapak sing dadekno sababe anakku malah jadi Yahudi. Ora tauhid tapi Uzair ibnullah, atau jadi Nasrani Isa ibnullah. Ini kan menafikan alastu bi rabbikum qalu bala. Ini karena apa? Pengaruh lingkungan. Lingkungan terdekat adalah orang tua. Kan anak itu ketika tasih alit kan lebih banyak hidup di tengah-tengah orang tua. Teng sekolahan paling-paling jam 7 sampai jam 12. Setelah itu dia kembali ke rumah dan dia akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam rumah. Niki sebabnya Kanjeng Nabi dawuh wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Terus nikilah napa perlune ketika kita menginginkan anak itu menjadi salih, maka harus kita atur supados mereka itu ada di tengah-tengah lingkungan yang bagus. Dados kalau di rumah kita kedah dados yang sepah yang siap untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Dados sampun ngantos kita memberikan contoh yang tidak baik. Terus dipun ajak bicara dengan bahasa yang sopan dan santun nek cara desa diwurui basa tata krama. Sebab saniki kan teng sekolahan iku gak ana basa tata krama. Anane bahasa Indonesia gak patek punya unggah-ungguh. Niki sebabnya wong saiki gak patek duwe unggah-ungguh karo wong tua mergo bahasa tata krama iku wis ilang. Kadang wong desa niku isin didik anake diajari bahasa tata krama, bahasane bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi bahasa yang gak patek punya sopan santun. Maka anak itu akan beda dengan anak yang dididik untuk bersopan santun dengan bahasa tata krama, bahasa Jawa krama, itu akan berbeda. Maka nuwun sewu, anak yang di boarding school sebuah podo-podo pesantren modern dengan anak-anak yang di pesantren salaf itu unggah-ungguh akan berbeda. Karena ya memang bahasanya berbeda, pengaruhnya berbeda. Terus lingkungan itu akan menentukan bagaimana karakter seorang anak.